Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadhirun Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintah buat kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi apa yang Allah larang buat kita. Kalau dua hal tersebut mampu kita laksanakan, fit dunya hatta akhirah, kita akan bahagia selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Marilah kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh dengan pengampunan. Juga merupakan suatu kesempatan emas yang diberikan kepada manusia untuk memasuki pintu-pintu surga. Sebab pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan pun dibelenggu kaki dan tangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Dalam memasuki bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita umat Islam bergembira dengan penuh harapan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi kita yang masih diperkenankan menemui bulan Ramadan tahun ini, sebab dengan memenuhi bulan ini kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai amalan ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa segala kebaikan itu berkumpul dalam bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan hingga beberapa kali lipat. Ibadah sunnah di bulan Ramadan diberi pahala sebesar pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan diganjar 70 kali lipat dibanding ibadah wajib di luar Ramadan.
segala bentuk ketaatan diterima, segala dosa diampuni, dan surga pun merindukan umat Islam yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Sungguh, bulan Ramadan merupakan ajang yang baik untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ada diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam yang isinya bahwa umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah 2 cahaya agar mereka selamat dan 2 kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah 2 cahaya itu?" Allah berfirman, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahayanya kitab Al-Quran. Nabi Musa pun bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apa itu 2 kegelapan?" Kemudian Allah menjawab, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat nanti. Demikianlah cerita yang dikisahkan dalam kitab Durratun Wa'idin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengingat keutamaan dan keagungan bulan suci Ramadan, sekali lagi saya mengajak kehadirin semuanya yang hadir pada siang hari ini, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan perasaan gembira. Kita isi dengan memperbanyak amal soleh, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi perbuatan maksiat. Kita jauhi perbuatan maksiat. Kita tinggalkan kebiasaan yang tidak baik, berdusta, menggunjing orang lain, menghina, menipu, omong kosong yang tak berguna dan lain sebagainya. Kita bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusakkan amal, seperti sombong, pamer, dengki, dan lain sejenisnya, agar kita dalam melaksanakan ibadah puasa benar-benar dapat mencapai tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itulah takwa yang menjadi tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan, yang juga merupakan nilai termulia dari harga diri seseorang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semenjak puasa diwajibkan oleh Allah, maka kaum muslimin setiap tahun dalam bulan Ramadan mengangkat puasa itu dalam suasana yang berlainan situasi dan kondisinya. Puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu kala hingga sekarang dan seterusnya sama dalam bentuknya, syarat dan rukunnya, sunnah, fadilah, dan yang membatalkannya. Semua sama seperti yang telah diatur oleh syariat Islam. Akan tetapi pengaruh puasa itu berbeda bagi kaum muslimin antara satu dengan yang lain, tergantung sampai di mana mereka mampu memahami dan menghayati serta menundukkan ibadah puasa di dalam diri masing-masing. Seorang yang puasa sekedar menahan diri dari makan dan minum tanpa mengandalkan hawa nafsunya, tentu akan sedikit sekali atau bahkan tak berpengaruh sama sekali bagi dirinya. Berbeda dengan puasa yang dilakukan karena iman dan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang penuh nilai ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah, maka puasa ini akan dapat menghapus dosa yang telah lalu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa,
dan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darussalam, penghayatan dan pemahaman terhadap ibadah puasa ini tidak dapat terlepas dari pengetahuan tentang ibadah puasa sendiri. Mulai dari syarat dan rukunnya, sunnah-sunnah maupun yang dapat membatalkannya, sampai hikmah dan rahasianya. Agar puasa yang kita lakukan benar-benar dapat dibawa pengaruh pada diri dan jiwa kita. Mencapai takwa yang menjadi tujuannya, hendaknya pengetahuan tentang ibadah benar-benar kita miliki, sehingga ibadah kita akan berkualitas, sebab didasari dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang puasa ini banyak disampaikan oleh para ulama, penceramah-penceramah, maupun ustadz-ustadz melalui media selama bulan Ramadan. Baik melalui pengajian-pengajian ceramah-ceramah agama, kuliah subuh, maupun yang digelar melalui media massa elektronik atau media massa cetak. Kesempatan yang baik ini, marilah kita jadikan untuk mencapai derajat yang takwa dan lebih sempurna. Puasa yang berhasil meningkatkan takwa seseorang akan menimbulkan sikap ketahanan yang positif, baik ketahanan fisik maupun mentalnya. Sepintas lalu, mungkin masih ada yang beranggapan bahwa melaksanakan ibadah puasa itu akan mengakibatkan kelemahan fisik atau jasmani, sebab harus mengurangi makan dan minum dari hari ke hari seperti biasanya. Padahal hakikatnya justru dengan puasa ini akan menguatkan fisik, karena orang yang berpuasa mengendalikan satu alat yang sangat vital dalam tubuhnya, yakni pencernakan yang memegang peranan penting dan menentukan dalam kesehatan jasmani manusia. Adapun ketahanan mental ini tumbuh dari tekad yang teguh untuk mentaati tuntunan puasa serta niat yang murni hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyatakan, bagi orang yang berpuasa supaya menahan mata jangan melihat sesuatu yang dilarang, menahan telinga supaya jangan mendengarkan sesuatu yang merangsang, menahan lidah supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan keji, menahan hati supaya tidak mendendam, membenci, dan lain sebagainya. Latihan yang demikian akan mendidik manusia menjadi orang yang bermoral, berakhlak, dan berbudi luhur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keutamaan bulan Ramadan itu diantaranya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi syahri Ramadan minal khair, latamannat ummati an yakuna Ramadan as-sannata kullaha walau adzinallahu lis-samawati wal ard an tatakallama lasadata liman sama Ramadana bil jannah." Andaikan manusia mengetahui nilai kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya umatku berharap akan Ramadan dijadikan selama setahun. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, niscaya keduanya bersaksi untuk orang yang berpuasa Ramadan dengan surga. Keutamaan melakukan kebaktian dan kesalehan di bulan Ramadan tergambar pula melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min abdin yusalli fi lailatin min syahri Ramadan alla kataballahu lahu bi kulli rak'atin alfan wa khamsimi'atin hasanah wa banalahu baitan fil jannati min yaqutat hamra alaha sab'una alfa babin minha misra'ani min dzabin walahu bi kulli sajatin sajaratun yasirur raqib fi dillah mi'atan amin." Tiadalah seorang hamba yang melaksanakan sholat pada suatu malam di bulan Ramadan kecuali Allah tetapkan baginya untuk setiap rakaat 1.500 kebajikan, dan Allah membuatkan untuknya di surga sebuah rumah dari berlian-berlian meriah yang berpintu sebanyak 70.000.
pada setiap pintu terdapat 2 daun pintu dari emas, dan untuk setiap kali sujudnya diberikan sebuah pohon yang meneduhi selama 100 tahun. Hadis tersebut di atas kiranya cukup bagi kita sebagai pendorong untuk benar-benar mempersiapkan diri dan menggugah semangat untuk memperbanyak melaksanakan ibadah. Kita isi Ramadan kali ini setiap laju detiknya dengan kebaktian dan kesalehan, baik yang berdimensi ritual mahdhah maupun sosial, dalam tujuan berorientasi sepenuhnya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apabila kita dapat melakukan pendekatan puasa secara fungsional, tidak hanya secara formalitas belaka, maka kita menjadi orang yang bertakwa dan benar-benar dekat dengan Allah. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka apa yang diinginkan akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul matlub." 3 golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, doa orang yang tertindas. Tetapi sebaliknya, bila puasa yang kita laksanakan sebatas formalitas secara fisik belaka, tanpa menyentuh esensi fungsional, maka tentu saja tidak dapat mempengaruhi tradisi batiniah dan belum bisa mengantarkan kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rabbu qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa asy-syar." Banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa selain masa lapar, dahaga, dan banyak sekali orang-orang yang bangun malam yang tidak memperoleh apa-apa selain berjaga atau tidak tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan kesungguhan dan kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa. Tantangan dan godaan pada waktu berpuasa pasti ada dan selalu menghadang. Namun jika kita benar-benar dapat menjaga diri dan memiliki kecerdasan religi, insya Allah kita dapat menghadapinya dengan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pesan murahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyamu jannatun, fa idza shama ahadukum fala yarfus wala yajhalu wa in imra'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun marratain." Puasa adalah benteng, maka ketika kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat bodoh. Apabila ada seorang bermaksud mencelakaimu atau menghujatmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku ini adalah orang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dalam memasuki bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menghasilkan rahmat dan ampunannya serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله